Hidupku dulu tak seindah cerita sinetron, malah lebih mirip jalan setapak berlumpur yang harus kulalui dengan kaki telanjang. Suamiku dulu pergi entah kemana setelah aku melahirkan anak pertama kami. Tak ada kabar, tak ada pesan. Seolah aku tak pernah ada dalam hidupnya. Sejak itu, aku belajar menelan pahitnya kenyataan hidup. Bahwa kadang cinta tak selalu bisa jadi alasan untuk bertahan. Setiap pagi, aku memandangi wajah ibuku yang mulai menua, dengan keriput di pipi dan mata sayu yang penuh harapan. Di dapur, hanya ada segenggam beras yang harus dibagi untuk 3 orang. Kadang, kami hanya minum air hangat supaya perut tidak terlalu kosong. Aku ingin menyerah, tapi suara kecil di hatiku berbisik, "Minah, kamu harus kuat." Malam itu, aku duduk di depan rumah, ditemani cahaya lampu minyak yang redup. Angin berhembus pelan, membawa suara jangkrik yang seperti mengadu nasib juga. Seorang tetanggaku datang. Bu Wati namanya. Ia baru saja pulang dari Arab, tampak anggun dengan gamis panjang dan tas besar di tangannya. "Minah, kamu nggak pengin coba kerja ke luar negeri?" tanyanya sambil tersenyum. Aku memandangnya, ragu. "Kerja di Arab? Aku mana bisa, Bu. Aku ini cuma lulusan SD. Bahasa Arab aja nggak ngerti." Bu Wati terkekeh pelan. "Nggak perlu bisa bahasa Arab. Yang penting niat dan sabar. Gajinya besar, bisa bantu keluarga." Kata-katanya menancap di kepalaku. Semalaman aku tak bisa tidur. Aku menatap lenggit-lenggit kamar, memikirkan masa depan anakku, ibuku, dan hidupku sendiri. Kalau terus begini, kami akan terus tenggelam dalam kemiskinan. Keesokan harinya, aku pergi ke kota untuk mencari agen penyalur tenaga kerja. Dengan uang papasan, aku naik bus berdesakan, tak peduli panas dan bau keringat. Saat menandatangani surat keberangkatan, tanganku bergetar. Air mataku jatuh begitu saja. Aku takut, tapi aku juga tahu ini satu-satunya jalan. Hari keberangkatan tiba. Aku berpamitan pada ibu dan anakku. Mereka memelukku erat, seolah takut aku tak akan kembali. "Ibu harus jaga diri ya, jangan nangis lagi," bisik anakku sambil menatap dengan mata yang mulai basah. Aku tersenyum, meski hati rasanya hancur. "Doakan ibu ya, Nak. Ibu pergi bukan untuk senang-senang, tapi buat masa depan kamu." Di bandara, aku melihat banyak perempuan sepertiku. Wajah lelah, tapi penuh harapan. Kami saling tersenyum, seolah ingin berkata, "Semoga kita semua selamat." Saat pesawat mulai lepas landas, dadaku sesak. Aku menatap jendela, melihat langit yang makin jauh. Dalam hati aku berbisik, "Ya Allah, aku Minah, perempuan desa yang tak punya apa-apa. Tapi aku yakin Engkau tahu niat. Aku pergi bukan untuk kaya, tapi untuk bertahan hidup." Begitulah awal perjalananku. Dari kampung kecil yang jauh dari kemewahan, menuju negeri asing bernama Arab Saudi. Aku tak tahu apa yang menantiku di sana. Tapi aku tahu satu hal. Aku akan berjuang, sekuat apapun badai yang menantang. Karena bagiku, menyerah bukan pilihan. Begitu kakiku menginjak tanah Arab, aku tertegun. Matahari terasa lebih menyengat dari apapun yang pernah kurasakan. Udara kering membuat kulitku perih. Napasku tersengal karena debu yang menempel di wajah. Dari balik bandara, kulihat tulisan-tulisan Arab yang sama sekali tak ku mengerti. Hatiku mulai gentar. "Ya Allah, aku benar-benar di negeri orang," bisikku pelan. Agen menjemputku bersama beberapa TKW lain. Kami dibawa ke sebuah rumah besar, katanya untuk ditempatkan di majikan masing-masing. Malam itu, aku tak bisa tidur. Suara perempuan menangis di kamar sebelah membuatku tambah takut. Entah karena rindu kampung atau karena perlakuan majikannya, aku tak tahu. Tapi dari nada tangisnya, aku tahu betul hidup di sini tak akan mudah. Keesokan paginya, aku dijemput seorang perempuan Arab berjubah hitam. Ia menatapku dari ujung kepala sampai kaki dengan tatapan tajam. "Hadihi al-Hadimah," katanya dengan suara dingin. Agen mengangguk cepat.
Aku hanya bisa tersenyum kaku. Meski hatiku gemetar. Rumah majikanku besar sekali. Lantainya dari marmer, lampunya berkilauan. Tapi entah kenapa terasa dingin. Bukan karena udara, tapi karena suasananya. Sejak hari pertama, aku sudah tahu aku bukan tamu. Aku hanyalah bayangan yang hidup untuk melayani. Setiap pagi, aku bangun sebelum subuh, menyapu, mengepel, memasak, mencuci baju yang menumpuk seperti gunung. Suara teriakan majikan perempuan sering menggema di rumah itu. Jaja, Jaja, katanya sambil menggebrak meja. Kadang, aku tak sempat makan. Kalau aku salah sedikit, piring bisa melayang ke arahku. Aku hanya bisa menunduk, menggigit bibir supaya tak menangis. Pernah suatu kali aku jatuh pingsan karena kelelahan. Saat sadar, aku sudah terbaring di lantai. Majikan hanya menatap dingin tanpa rasa iba. "Kamu malas," katanya, pelan tapi menusuk. Saat itu aku hanya bisa menatap lantai yang dingin dan berkata dalam hati, "Minah, kamu bukan siapa-siapa di sini. Tapi kamu harus kuat. Kamu datang bukan untuk menangis." Malam-malamku terasa panjang. Aku sering menangis diam-diam di kamar sempit yang hanya berisi kasur tipis dan ember air. Aku memeluk foto anakku yang kuselipkan di bawah bantal. "Maaf nak, ibu jauh darimu, tapi semua ini untukmu," bisikku sambil menahan sesak di dada. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Aku terus bekerja tanpa henti. Kadang aku lupa bagaimana rasanya tertawa. Di luar, suara azan memanggil setiap waktu. Tapi di dalam rumah itu, aku seperti tak punya waktu untuk bernafas. Sampai suatu hari, nasib malang menimpaku. Uang majikan hilang, dan tanpa bukti, aku langsung dituduh mencuri. Aku gemetar, mencoba menjelaskan bahwa aku tidak bersalah. Tapi mereka tak mau mendengar. Aku diusir melam-mulam, tanpa gaji, tanpa tempat tujuan, hanya dengan koper kecil dan air mata. Aku berjalan menyusuri jalanan sepi di bawah terik lampu jalan. Saat itu aku hampir menyerah. Aku duduk di trotoar, menatap langit Arab yang tak berawan. "Ya Allah, kalau Engkau ingin aku pulang, kirimkan tandamu. Tapi kalau Engkau masih ingin aku bertahan, tunjukkan jalanmu," ucapku dengan suara bergetar. Entah bagaimana, doa itu dijawab dengan cara yang tak pernah aku duga. Dari kejauhan, seorang pria mendekat. Ia berhenti di depanku, menatapku penuh iba. "Ente Tama," katanya, lembut. Aku tak mengerti, tapi dari matanya aku tahu dia bukan orang yang ingin menyakitiku. Dan dari pertemuan itulah hidupku mulai berubah. Malam itu, aku duduk di trotoar dengan koper kecil dan tubuh gemetar. Angin gurun berhembus kencang, membawa debu yang menempel di wajahku. Aku sudah tak punya daya, hanya berharap ada keajaiban. Hingga suara langkah kaki mendekat. Seorang pria Arab berwajah teduh berdiri di depanku. Bajunya sederhana, tapi caranya menatapku berbeda dari yang lain. Ada iba, bukan curiga. "Enti Tama," katanya lagi dengan nada lembut. Aku tak mengerti, tapi kubalas dengan suara pelan. "Ana Hadimah, tardi majikan, Mofish bait," bahasa Arab belepotanku, yang artinya aku pembantu yang diusir dari rumah majikan. Pria itu tampak terkejut, lalu menunduk sebentar. Ia memberi isyarat agar aku mengikutinya. Hatiku ragu, tapi entah kenapa wajahnya membuatku percaya. Aku berjalan di belakangnya, menenteng koper yang hampir sobek. Ia membawaku ke rumah besar bercat putih di ujung jalan. Tak sebesar rumah majikanku dulu, tapi terasa damai. Di dalam, seorang wanita tua menyambut dengan ramah. Ia menatapku penuh iba, lalu menggenggam tanganku. "Havla, Allah, anta fi aman," katanya pelan. "Jangan takut, kamu aman di sini." Malam itu aku diberi makan dan tempat tidur. Aku menangis, bukan karena sedih, tapi karena lega.
Setelah sekian lama disakiti, akhirnya aku menemukan tempat di mana aku dianggap manusia lagi. Keesokan harinya, pria yang menolongku memperkenalkan diri. "Ismi Ahmed," katanya sambil tersenyum. "Ismi Minah," jawabku lirih sambil menunduk. Hari-hari berikutnya, aku bekerja di rumah Ahmed dengan tenang. Ia berbeda dari majikan sebelumnya. Tak pernah membentak, tak pernah memperlakukan aku kasar. Ia selalu memastikan aku makan, bahkan kadang ikut membantu mengangkat barang-barang berat. Setiap kali aku salah, ia hanya berkata, "Labas, Minah, semua orang bisa salah." Kata-kata itu membuatku menangis. Diam-diam, sudah lama aku tak mendengar seseorang berbicara dengan hati. Suatu sore, ketika aku sedang menyapu halaman, Ahmed duduk di teras sambil membaca koran. Ia menatapku, lalu bertanya pelan, "Letazil Haram, mengapa kamu menangis waktu pertama datang?" Aku tak bisa menahan diri. Aku ceritakan semuanya. Tentang majikan lamaku, tentang anakku di Indonesia, tentang rasa takut dan lelah yang tak pernah habis. Ia mendengarkan tanpa memotong satu kata pun. Setelah aku selesai, ia hanya berkata, "Minah, kamu perempuan kuat. Saya hormat sama kamu." Sejak hari itu, sesuatu dalam diriku berubah. Aku merasa dihargai. Aku mulai tersenyum lagi, mulai berani memandang langit tanpa takut. Bahkan setiap sore, Ahmed sering menemaniku makan sambil bercerita tentang keluarganya yang sudah tiada. Ia bilang, aku mengingatkannya pada ibunya yang sabar dan penyayang. Hari demi hari berlalu, hubungan kami menjadi lebih hangat, bukan karena harta, bukan karena belas kasihan, tapi karena ketulusan. Suatu malam, saat aku menyiapkan teh, Ahmed menatapku lama. "Minah," katanya pelan, "kamu percaya kalau takdir bisa mempertemukan dua hati yang sumasima hancur tapi ingin sembuh?" Aku menatapnya bingung, tapi sebelum sempat menjawab, dia melanjutkan, "Aku ingin kamu tetap di sini, bukan sebagai pembantu, tapi sebagai bagian dari hidupku." Aku terpaku, jantungku berdegup kencang. Kata-kata itu seperti mimpi. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Aku tak pernah menyangka, dari jalanan penuh debu dan air mata, Tuhan menghadirkan seseorang yang melihat hatiku, bukan bajuku. Malam itu, aku sujud lama sekali. "Ya Allah," bisikku, "Engkau benar-benar mendengar doa hambimu yang hina ini." Sejak hari itu, hidupku mulai berubah. Tapi aku belum tahu, perubahan itu baru permulaan dari kisah besar yang akan menggetarkan kampung halamanku nanti. Hari-hari setelah malam itu terasa berbeda. Setiap pagi, aku menyiapkan teh untuk Ahmed. Dengan hati berdebar, ia selalu menyapaku dengan senyum yang hangat, senyum yang bisa menghapus semua luka masa laluku. Rumah itu tak lagi terasa asing. Ada rasa tenang setiap kali aku mendengar langkah kakinya. Ada damai di balik setiap panggilannya. "Habibti, Minah." Aku masih ingat waktu pertama kali dia memanggilku begitu. Aku tersipu dan salah tingkah. "Habibti itu artinya apa?" tanyaku. Polos. Ahmed tertawa kecil, lalu menjawab, "Artinya sayangku." Aku tercekat, wajahku panas, mataku langsung menunduk. Aku bukan siapa-siapa, hanya perempuan desa, seorang TKW yang dulu sering dihina. Tapi di matanya, aku seperti punya arti. Kami mulai sering berbicara. Kadang ia mengajarkanku bahasa Arab sederhana, kadang aku mengajarinya beberapa kata Indonesia. Kami sering tertawa bersama ketika salah mengucap. Setiap momen itu terasa indah dan tulus. Aku tak tahu kapan tepatnya perasaan itu tumbuh, tapi yang jelas cinta itu hadir begitu saja tanpa aku minta. Suatu sore, gurun di belakang rumah bersinar keemasan. Ahmed berdiri di sampingku sambil menatap langit. "Minah," katanya lembut,
Aku sudah lama sendiri. Aku tak ingin lagi hidup tanpa seseorang yang jujur dan baik hati. Aku tahu kamu sederhana, tapi hatimu itu yang paling berharga. Aku terdiam. Aku tak tahu harus berkata apa. Aku ingin menolak, takut dianggap tak pantas. Tapi air mataku malah menetes. Ahmed, aku ini cuma pembantu. Aku nggak pantas buat tuan. Ahmed tersenyum. Jangan panggil aku tuan. Panggil namaku. Cinta itu bukan tentang pangkat atau harta. Minah, aku mencintaimu karena kamu tulus. Hari itu, ia melamarku di bawah langit senja Arab yang merah keemasan. Tanpa cincin mewah, tanpa pesta, hanya dua hati yang saling menerima. Aku tak peduli dari mana kamu berasal, katanya. Yang aku tahu, kamu adalah takdirku. Aku menangis bahagia. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku dicintai bukan karena apa yang kulakukan, tapi karena siapa diriku. Aku menikah secara sederhana, hanya disaksikan keluarganya dan beberapa kerabat dekat. Setelah akad, Ahmed menatapku dengan mata berkaca-kaca. Sekarang kamu bukan lagi pekerja. Minah, kamu istriku. Kamu rumahku. Sejak hari itu, aku hidup dalam ketenangan yang belum pernah kurasakan. Ahmed memperlakukanku dengan penuh hormat. Ia tak pernah membiarkanku bekerja berat lagi. Ia sering berkata, sekarang tugasmu hanya satu, bahagia. Kami sering berjalan bersama di taman, berbagi cerita tentang masa lalu. Ia suka mendengarkan kisahku tentang kampung, sawah, dan ibu di rumah. Kadang ia tertawa ketika aku menceritakan kelucuan anakku kecil dulu. Namun di balik kebahagiaan itu, hatiku tetap rindu tanah kelahiran. Aku ingin pulang, memeluk ibuku dan anakku yang sudah tumbuh besar. Ahmed, kataku suatu malam, aku ingin pulang sebentar. Aku ingin mereka tahu bahwa aku baik-baik saja. Ia tersenyum dan menggenggam tanganku. Aku akan ikut bersamamu, Habibti. Aku ingin melihat tanah tempatmu lahir. Aku memeluknya dengan haru. Aku tak tahu apa yang menunggu di sana, tapi aku yakin selama bersamanya, aku tak akan takut. Aku hanya ingin pulang membawa kebahagiaan, bukan untuk membanggakan diri, tapi untuk menunjukkan bahwa kadang di balik luka dan hinaan, Tuhan menyimpan kejutan indah yang tak terduga. Dan aku tak tahu, kepulanganku ke Indonesia nanti akan jadi pelajaran besar bagi banyak orang yang pernah memandangku rendah. Hari itu akhirnya tiba. Setelah bertahan-tahan merantau di negeri gurun, aku dan Ahmed bersiap untuk pulang ke Indonesia. Hatiku campur aduk, senang karena bisa memeluk ibuku dan anakku lagi, tapi juga cemas. Aku tahu kampungku, orang-orangnya suka menilai dari tampilan luar. Mereka belum tahu siapa Ahmed sebenarnya. Di bandara, aku hanya mengenakan gamis sederhana, berwarna coklat muda, dan kerudung polos. Ahmed memintaku membeli pakaian baru, tapi aku menolak. Aku ingin mereka mengenali Minah yang dulu, bukan Minah yang berubah karena harta, kataku. Ia hanya tersenyum lembut dan menggenggam tanganku. Ketika pesawat mendarat di tanah air, aku mencium aroma tanah yang sangat kurindukan. Udara lembab, suara burung, bahkan suara bising terminal, semuanya terasa begitu akrab. Tapi begitu memasuki kampung, hatiku mulai terasa berat. Aku berjalan pelan di jalan desa dengan koper kecil di tangan. Beberapa orang menatapku dari kejauhan. Aku tersenyum, mencoba menyapa, tapi mereka hanya saling berbisik. Itu si Minah ya, katanya kerja di Arab. Kok bajunya masih gitu aja? Paling gagal, nggak laku di sana. Aduh, kasihan. Kirain sukses, ternyata cuma gaya-gayaan. Kata-kata itu menusuk hatiku. Aku pura-pura tidak dengar, tapi mataku mulai panas. Aku tidak datang untuk pamer. Aku hanya ingin pulang dengan damai. Tapi dunia memang kejam bagi mereka yang sederhana. Sesampainya di rumah, ibuku langsung memelukku erat. Tangis kami pecah. Nak, ibu pikir kamu gak bakal pulang lagi, katanya sambil terisak. Aku membalas pelukannya erat, mencium tangannya, mencium rambutnya.
Maaf Bu, Minah baru bisa pulang sekarang. Tak lama, anakku datang. Sudah remaja sekarang, matanya berkaca-kaca. Bu, katanya lirih. Aku hanya bisa menangis sambil memeluknya. Semua lelah, semua rindu seolah terbayar lunas di pelukan itu. Tapi sayangnya, kedamaian itu tak bertahan lama. Kabar kepulanganku menyebar cepat di kampung. Orang-orang berdatangan, bukan untuk menanyakan kabar, tapi untuk menilai. Suaminya mana? Minah, katanya nikah sama orang Arab kaya. Kok datang sendiri? Aku hanya menjawab pelan. Dia masih di kota. Ada urusan sedikit, tapi mereka malah tertawa sinis. Alasan aja, pasti bohong. Mana ada orang Arab mau nikah sama pembantu. Aku tersenyum menahan perih. Dalam hati aku berkata, mereka tak tahu perjuanganku, tak tahu air mataku. Tapi tak apa, aku biarkan waktu yang bicara. Beberapa hari kemudian, ejekan itu semakin menjadi-jadi. Anak-anak kecil menirukan orang tuanya, memanggilku TKW gagal. Aku menunduk setiap kali lewat di depan rumah mereka. Bahkan teman lamaku pun berpura-pura tak mengenal. Namun, aku tetap sabar. Aku membantu ibuku di dapur, menanam sayur di belakang rumah, dan sesekali mengajar anak-anak mengaji. Aku ingin menunjukkan bahwa aku pulang bukan untuk berbangga diri, tapi untuk membawa kebaikan. Suatu sore, aku duduk di beranda rumah, menatap langit. Di kejauhan, suara mesin mobil terdengar. Suaranya berbeda dari kendaraan di kampung. Aku berdiri, mencoba melihat siapa yang datang. Mobil hitam besar berhenti tepat di depan rumahku. Orang-orang mulai keluar dari rumah mereka, berkerumun penasaran. Dari dalam mobil, seseorang turun, memakai pakaian putih bersih, wajahnya teduh, langkahnya tenang. Saat dia menatapku, senyumnya muncul. Itu Ahmed, suamiku. Suara bisik-bisik di sekitar mulai pelan, berganti dengan keheningan yang menegangkan. Ahmed berjalan mendekat, lalu tanpa ragu memelukku di depan semua orang sambil berkata, "Habibti, I miss you." Tanganku gemetar, air mataku mengalir deras. Orang-orang di sekeliling kami terpaku. Tak ada lagi yang berani tertawa, tak ada lagi yang berani mencibir. Semua menunduk, malu dengan kata-kata mereka sendiri. Ahmed menatap mereka satu persatu, lalu berkata dalam bahasa Indonesia yang terbata, "Jangan menilai orang dari bajunya. Kadang, yang sederhana, punya hati yang paling kaya." Aku menatapnya dengan senyum penuh haru. Dalam hati aku berbisik, "Benar, ya Allah, Engkau tidak pernah salah menulis takdir." Dari jalan penuh air mata, Engkau pertemukan aku dengan cinta yang sebenar-benarnya. Dan sore itu, di depan semua mata yang dulu menghina, aku berdiri tegak, bukan karena kemewahan, tapi karena kebahagiaan yang lahir dari ketulusan. Sore itu menjadi hari yang tak akan pernah aku lupakan seumur hidup. Jalan kampung yang biasanya ramai oleh suara olokan, tiba-tiba berubah sunyi. Semua mata menatap ke arah rumahku. Anak-anak berhenti bermain. Para ibu yang tadinya bergosip kini menunduk malu, dan para bapak yang sering mengejekku berdiri kikuk di pinggir jalan. Ahmed masih memelukku dengan lembut, sementara matanya menatap hangat ke arahku. "Habibti, rumahmu indah," katanya dalam bahasa Indonesia yang patah-patah, tapi penuh tulus. Aku hanya bisa tersenyum sambil menahan air mata. Beberapa tetangga yang dulu paling sering menghinaku, kini mencoba mendekat, pura-pura ramah. Pura-pura ramah. Minah, suamimu ya?" "Maaf dulu, gak percaya. Kami cuma bercanda," kata salah satu dari mereka dengan senyum kaku. Aku hanya menjawab pelan, "Gak apa-apa, Bu. Dulu memang aku gak punya apa-apa, tapi sekarang aku cuma ingin hidup tenang." Ahmed menatapku dan mengangguk bangga, seolah memahami isi hatiku tanpa aku perlu menjelaskan. Ia lalu membuka pintu mobil dan mengeluarkan beberapa kotak besar.
oleh-oleh untuk ibu dan anakku, serta sedikit bingkisan untuk tetangga. Tolong bagikan ini. Minah, katakan ini dari hati, bukan dari harta, ucapnya lembut. Aku menunduk haru. Tak ada kesombongan sedikit pun dalam dirinya. Semua dilakukan dengan ketulusan. Orang-orang kampung berebut membantu. Wajah mereka berubah. Suara ejekan berganti dengan pujian. Tapi di dalam hati, aku tahu, ini bukan soal harta yang membuat mereka hormat, tapi karena mereka akhirnya melihat kebenaran yang dulu mereka abaikan. Setelah semua tenang, Ahmed duduk di beranda bersama ibuku. Ia mencium tangan ibuku dengan hormat. Terima kasih sudah melahirkan perempuan kuat seperti Minah, katanya. Ibuku menangis haru. Matanya menatapku dengan bangga. Nak, ibu dulu takut kamu gak bahagia, tapi ternyata Allah memang baik. Dia kirimkan orang yang tepat untukmu. Malamnya, Ahmed duduk di sampingku, menggenggam tanganku erat. Angin malam berhembus lembut, membawa suara jangkrik yang menenangkan. Minah, katanya pelan, kamu tahu kenapa aku jatuh cinta padamu? Aku menatapnya, tersenyum malu. Kenapa? Karena kamu tidak pernah membalas kejahatan dengan kebencian. Kamu sabar, kamu percaya bahwa waktu akan membuktikan segalanya.